bagaimana Allah memperlakukan mukmin yang ahli maksiat. Bagaimana Allah memperlakukan mukmin, orang yang iman sama Allah tapi ahli maksiat. Dalam sebuah riwayat yang saya pernah dengar dari sebuah ceramah oleh seorang ulama besar di Mesir sana, menukil hadits qudsi tentang dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Kurang lebih yang saya ingat, ini sekedar untuk tambahan saja. Nabi Musa nanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana jika ada hambamu yang rukuk, kemudian memanggil namamu, ya Rabb, ya Rabb. Maka Allah menjawab, aku akan ucapkan kepadanya, labbaik abdi, labbaik ya abdi. Aku dengar panggilanmu dan aku sambut panggilanmu, ada apa hambaku? Nabi Musa alaihissalam lantas nanya, ya Allah, kalau dia dalam keadaan sujud memanggilmu, ya Rabb, apa jawabanmu ya Allah? Labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Aku jawab panggilanmu wahai hambaku. Maka Nabi Musa nanya, ya Allah, kalau dia dalam asian, bermaksiat kepadamu, kemudian dia memanggilmu, ya Rabb, sementara dia bermaksiat, apakah engkau akan menjawabnya? Maka Allah mengatakan, aku akan menjawab, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Bukan sekali Allah menjawab untuk yang maksiat, 3 kali disambut sama Allah Ta'ala. Labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Aku dengar, aku jawab panggilanmu. Aku dengar, aku jawab panggilanmu. Aku dengar, aku jawab panggilanmu, wahai hambaku. Karena senangnya Allah Ta'ala kepada orang yang punya kemaksiatan tapi ingat sama Allah Ta'ala. Disayang sama Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang lupa terus ingat, tobat sama Allah Ta'ala itu saking sayangnya Allah. Disifatkan dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang catatan keburukannya dirubah sama Allah jadi catatan kebaikan. Catatan keburukannya, dosa-dosanya 1 miliar, karena tobat, sungguh-sungguh tobatnya diterima sama Allah Ta'ala, dirubah menjadi kebaikan 1 miliar keburukan tadi, jadi 1 miliar kebaikan. Sayangnya Allah Ta'ala, maha mencintai. Kemudian juga kita lihat, bagaimana Allah Ta'ala melindungi seorang mukmin yang udah saya jelaskan berkali-kali dalam berbagai ceramah. Hati-hati loh sama mukmin, hati-hati sama muslim, hati-hati. Jangan sembarangan sama orang yang percaya sama Allah, sama orang yang iman sama Allah, jangan sembarangan, jangan sok. Kenapa? Karena ancaman-ancaman Allah langsung kepada orang yang menyakiti muslim, baik fisiknya maupun kehormatannya itu besar. Contoh, simple. Yang kemarin barusan Jumat lalu saya bahas ya, ulangi lagi enggak apa-apa. Ya ulangi lagi enggak apa-apa. Istri nyakitin suami. Mesti ibu-ibu protes, dibahas kok istri nyakitin suami melulu. Yang suami nyakitin istri kok enggak dibahas. Lah kalau istri nyakitin suami aja seperti itu, lah kira-kira suami nyakitin istri bagaimana? Ya mestinya berlipat kan? Ganda. Suaminya baik. Punya kurang sedikit. Lupa sedikit. Kemudian istrinya komentar yang gak enak tentang suaminya. Walaupun istrinya ini ahli sujud, ahli zikir, ahli sholat, Allah akan katakan, ya ini termasuk orang yang mengkufuri nikmatnya Allah Ta'ala. Marah Allah, diancam dengan neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kehormatan seorang mukmin itu besar di sisi Allah Ta'ala. Saking kehormatan seorang mukmin ini besar, maka kesalahannya yang kecil
dengan kebaikan yang besar, enggak boleh kesalahan yang kecil ini kemudian diungkit-ungkit terus, enggak boleh. Orang lain aja enggak boleh, apalagi suami sendiri. Contoh, monggo sambil diunjuk yang teman-teman santri, nyantai saja. Ini biar enggak terlampau tegang bahas cinta, ini memang bahasan berat. Kalau disambil minum kopi kan jadinya enak insya Allah. Apalagi buat temanten baru. Ya itu bahas cinta itu selalu menyenangkan. Di kalangan santri ini ada, saya kedatangan tamu santri dari Hadramut malam hari ini. Yang lagi pulang ke tanah air. Ya, alhamdulillah enggak usah saya sebutkan yang mana orangnya, toleho gitu ya. Dan kebetulan juga temanten baru. Nanti setelah ini mau balik ke Hadramut bawa istrinya. Masya Allah, suaminya jadi ustadz, jadi kiai, nanti istrinya jadi ustadzah, jadi neng, ya sampai jadi bunyai nantinya. Kalau ujuk-ujuk jadi kiai kan cepet tua ya. Nah, mesti kan tahapannya kan ada dari Gus dulu, ya. Nanti lama jadi kiai. Kalau Habib itu Ye dulu. Ye Novel, saya lebih suka panggil Ye Novel, itu lebih asik, ketok nom gitu. Habib Novel, tua banget gitu ya. Ye Novel gimana kabarnya, asik. Yang dipanggil Ye kok cuma anak saya, Ye Ali, Ye Anis gitu kan ya. Kapan saya dipanggil Ye lagi? Dulu waktu saya di Jawa Timur tuh kan masih muda ya dipanggil Ye Novel, ya gimana kabarnya, Ye gimana. Sekarang tuh saya hampir enggak dengar orang manggil nama saya Ye. Manggilnya tuh Habib terus ketok tua gitu. Ya walaupun jenggot saya putih, ya walaupun wajah sudah menua, tapi jiwa selalu muda. Amin Allahumma amin. Sudah minum semua? Lanjut ya. Nah, contoh lagi. Orang yang memperbincangkan kesalahan muslim. Alias gunjing. Dalam bahasa syariat, ghibah. Pertanyaan saya, dosanya itu kecil atau gede? Besar. Padahal urusannya cuma ngomongkan eleknya, tok tuh ya. Saya enggak ngapa-ngapain dia kok. Saya cuma memperbincangkan keburukan yang memang dia lakukan. Ya memang dia begitu. Apa salah saya? Ya salahmu itu. Salahmu memperbincangkan keburukan orang lain. Kan dia memang buruk, walaupun dia memang buruk. Tapi karena dia seorang mukmin, seorang muslim, Allah melarang kamu memperbincangkan keburukannya. Kamu disuruh menutup aibnya, dan kamu disuruh menasehatinya, dan kamu disuruh memintakan ampun untuknya. Kalau kamu tidak lakukan itu, justru kamu membongkar aibnya, kamu perbincangkan keburukannya, maka Allah mengancam akan membongkar aibmu di dunia sebelum di akhirat nanti. Dan engkau mendapatkan dosa yang sama dengan pelaku zina. Bahkan lebih besar dari pelaku zina. Kenapa Allah sekeras itu ya sama orang yang memperbincangkan keburukan orang lain? Karena Allahnya sendiri yang maha tahu, Allahnya sendiri yang maha kuasa, Allahnya sendiri yang maha bisa, Allahnya sendiri yang maha keras siksanya, Allahnya sendiri yang dia khianati, Allahnya sendiri yang kepadanya dia bermaksiat, menutup aibnya kok. Allahnya sendiri itu mengatakan, mintalah ampun aku ampuni. Nah, kok kamu tambah jelek-jelekin dia, kamu bongkar aibnya, ya marah Allahnya. Saking sayangnya Allah pada hambanya itu. Yang maksiat pun dilindungi haknya, enggak boleh diungkit kesalahannya, enggak boleh dibongkar aibnya, disuruh kita untuk menutup catatannya. Bahkan kalau sudah meninggal dunia, ada perintah tambahan, bukan cuma tutup aibnya, uzkuru mahasina mautakum. Kalau udah wafat, tutup buku jeleknya jangan pernah kamu sebut, baik-baiknya sebut-sebutkan. Bahkan kita suruh nyebut-nyebutin kebaikan-kebaikan muslim yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau kebaikannya disebutkan, kemudian kebaikannya itu menginspirasi muslim yang lain,
sehingga muslim itu mencontohnya, maka menjadi amal jariah untuk yang meninggal dunia. Allah mencarikan jalan untuk mendapatkan ampunan buat muslim-muslim yang sudah meninggal dunia lewat muslim-muslim yang masih hidup. Yang masih hidup diperintah oleh Allah Ta'ala, sebutkan kebaikan-kebaikannya, itu jadi amal solehmu. Kalau ada yang mencontoh kebaikannya, jadi amal soleh juga untuk yang meninggal dunia, sehingga meninggal dunia dapat tambahan pahala. Masya Allah, sayangnya Allah pada hambanya. Maha mencintai.